Self-regulation learning terdiri dari dua kata, yaitu self-regulated dan learning. Self-regulated berarti terkelola, sedangkan learning adalah pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa self-regulation, model pembelajaran regulasi diri, adalah model pengelolaan atau pengaturan diri dalam belajar. Menurut salah satu ahli, Printich mendefinisikan self-regulation learning model sebagai suatu proses yang aktif, konstruktif, di mana pembelajar menetapkan tujuan belajar mereka dan kemudian memonitor, mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku mereka yang dipandu oleh tujuan mereka dan segi kontekstual terhadap lingkungan. Self-regulation learning model mulai dikenal ketika seorang pakar bernama Zimmerman pada tahun 1989 mengembangkan konsep ini dalam dunia pendidikan. Self-regulation learning model dikembangkan dari teori kognitif sosial Bandura 1986 yang menyatakan bahwa manusia merupakan hasil struktur kasual yang interdependen dari aspek pribadi, person, perilaku, behavior, dan lingkungan, environment. Bandura 1997. Self-regulation learning merupakan proses proaktif yang digunakan siswa untuk memperoleh keterampilan akademis, seperti menetapkan tujuan, strategi memilah, dan menggerakkan efektivitas self-monitoring. Self-regulation merupakan perpaduan keterampilan dan keinginan. Domain pembelajaran yang utama dalam self-regulation learning dalam pendidikan jasmani adalah ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Zimmerman dan Martinez Pons mendefinisikan self-regulation learning sebagai tingkatan di mana siswa secara aktif melibatkan aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku dalam belajar, sehingga dalam melaksanakan akan cenderung otonom karena pada umumnya lebih bertanggung jawab terhadap usaha mereka sendirilah tujuan akan yang dicapai. Pada akhirnya, karakteristik self-regulation learning adalah mereka melihat diri mereka sebagai agen perilaku mereka sendiri. Mereka percaya belajar adalah proses proaktif. Mereka memotivasi dan menggunakan strategi untuk meningkatkan hasil akademik yang diinginkan. Manfaat self-regulation learning: 1. Mengajarkan siswa untuk mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan belajar. 2. Mampu mengubah cara belajar yang lebih baik. 3. Siswa tahu bagaimana cara merencanakan, mengontrol, dan mengatur mental mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan personal. 4. Mengarahkan siswa untuk menunjukkan kepercayaan motivasi. Tujuan self-regulation learning: 1. Memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi siswa. 2. Siswa secara personal dapat meningkatkan kemampuan untuk belajar melalui motivasi. 3. Menyadari keadaan emosi siswa dan mempunyai strategi untuk mengelola emosinya. 4. Secara periodik memonitor kemajuan ke arah tujuan pembelajaran. 5. Mengevaluasi halangan yang mungkin muncul dan melakukan adaptasi. Menurut Ormond, self-regulated learning memiliki beberapa prinsip di dalamnya. 1. Goal setting: mengidentifikasikan hasil akhir yang diinginkan untuk kegiatan belajarnya. 2. Planning: merencanakan cara terbaik untuk menggunakan waktu yang tersedia untuk belajar. 3. Self-motivation: mempertahankan motivasi intrinsik untuk menyelesaikan tugas belajar. 4. Attention control: memaksimalkan perhatian pada tugas belajar. 5. Application of learning strategy: siswa mengatur sendiri strategi pembelajaran tergantung pada tujuan yang spesifikasi sesuai yang diinginkan mereka capai. 6. Self-monitoring: siswa mengevaluasi secara berkala untuk melihat kemajuan mencapai tujuan. 7. Self-evaluation: siswa menilai hasil akhir dari usaha mereka untuk tujuan yang telah ditetapkan. Keunggulan self-regulation learning: 1. Melatih kemampuan siswa belajar mandiri. 2. Melatih siswa menjelaskan hasil belajarnya kepada pihak lain. 3. Berkembangnya kemampuan nalar siswa. 4. Mempertinggi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kelemahan regulation learning: materi yang diajarkan merupakan materi baru sehingga masih sulit dipahami oleh siswa secara pribadi, dan siswa belum tentu mampu mengajarkan atau mempresentasikan materi kepada siswa lain.
Langkah-langkah regulation learning. 1. Perencanaan, di mana aktivitas-aktivitas penting seperti serangkaian tujuan khusus yang diminta setelah tugas. 2. Monitoring diri, suatu fase yang membantu siswa menjadi sadar atas keadaan kognisi, motivasi, penggunaan waktu, dan usaha. 3. Aktivitas kontrol, meliputi pemilihan dan penggunaan strategi pengendalian pikiran, motivasi, dan emosi. Sekian pembelajaran self-regulated learning ini. Terima kasih sudah menonton.